rencana proyek perubahan dalam rangka diklat saya ini. Jadi saya mengambil judul atau tema ini adalah pemberdayaan peran KPH dalam rangka program kehutanan, khususnya perhutanan sosial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi untuk itu saya mencoba dengan diklat itu mencoba untuk menerjemahkan dari pemberdayaan KPH melalui perhutanan sosial itu benar-benar bisa terlaksana pada saatnya nanti memberikan masukan ke daerah secara langsung khususnya PAD itu, yang berbagai kegiatan-kegiatan KPH. Untuk pemberdayaan masyarakat saya pikir ini pilihan yang paling bagus bagi Kalimantan Tengah, di mana Kalimantan Tengah itu luasnya itu sekitar 1,2 kali lipat dari Pulau Jawa, tapi jumlah penduduknya itu sangat sedikit ya. Penduduknya itu hanya 2,7 jutaan, sehingga satu hal, katakanlah kalau mau milih mungkin dua-duanya antara pertumbuhan dan pemerataan. Tapi menurut saya dengan kondisi seperti itu lebih cocok sebetulnya ngomongin pemerataan. Ngomong pemerataan, dan ini mau tidak mau memang lewatnya pemberdayaan. Satu-satunya jalan yang menurut saya terbuka di situ. Karena kalau pertumbuhan itu maaf aja mungkin bisa cepat tetapi jangka pendek. Tetapi kalau pemerataan dengan pemberdayaan ini lewat KPH, lewat perhutanan sosial, saya pikir justru lebih bagus. Walaupun capaiannya mungkin tidak jangka pendek, tapi jelas sekali ini akan lebih berkelanjutan. Jadi pilihan pemberdayaan ini saya pikir cukup bagus sekali, dan saya pikir ya tadi yang pertama ini bukan jadi menara gading yang nantinya bisa diimplementasikan, sehingga bagus kalau kemudian KPH yang sudah jalan 4 tahun itu bisa mengakselerasi, jadi katalis lah bagaimana pemberdayaan di Kalteng bisa lebih cepat. Saya pikir kalau pemerataan ini bisa berdaya bareng-bareng, juga bisa menjadikan pertumbuhan yang juga bersama-sama. Bahkan di satu sisi dari aspek lingkungan, karena sebagian dari wilayah kita adalah marginal, justru yang model-model pemerataan ini yang saya pikir akan lebih berkelanjutan daripada ngomongin pertumbuhan jangka pendek di satu tempat, sementara secara sosial, secara lingkungan di Kalimantan Tengah ini boleh dibilang sangat marginal. Satu KUPS, satu kelompok besar. Dari 11 itu satu hutan adat yang Mungku baru Pak, yang proses MHA sudah dilakukan oleh kota, tapi untuk pengakuan MHA-nya ya, verifikasi sudah dilakukan oleh Kota Palangka, tapi yang kami fasilitasi di lapangan itu adalah bagaimana supaya perhutanan sosial yang maksud saya program dan kebijakannya relatif baru dibandingkan dengan KPH ini bisa bersinergis gitu ya dengan KPH. Nah, dalam pengalaman kami memfasilitasi ini, betul sekali apa yang disampaikan Pak Kadis bahwa titik temunya, entry point-nya itu adalah bagaimana menggarap peluang ekonominya gitu ya. Bagaimana peluang komoditas atau jasa yang dihasilkan dari hutan itu sehingga tidak terjadi overlap gitu, atau si perhutanan sosial jadi entitas sendiri, si KPH-nya jadi entitas sendiri yang tidak ada panggilan untuk saling bersinergis gitu ya. Jadi pengalaman kami, salah satu cara saya untuk mengatasi keberadaan masyarakat di sana adalah program kemitraan perhutanan sosial ini, dan mereka menyambut baik, Pak. Nah, jadi harapan saya nanti juga dinas backup saya di sana untuk program ini, Pak. Ada sekitar hampir 1.000 hektar, Pak, yang sudah terokupasi masyarakat ini. Kelihatannya kelompok tani kami dapat juara 3. Nah itu namanya piala juara 3-nya. Terus pada tahun 2020 Nama saya Silva, saya penyuluh kehutanan dari PT KPHP Katingan Hulu Unit 17. Harapan kami ke depan terutama
dari KPHP Katingan Hulu Unit 17 adanya tambahan tenaga pendamping ataupun penyuluh kehutanan agar kami dapat bersama-sama dan lebih fokus untuk memajukan setiap kelompok tani maupun pemegang izin di wilayah kami, sehingga setiap tahapan pra dan pasca izin dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nama saya Kristianto, saya Kepala KPHP Katingan Hulu Unit 17. Sekarang saya berada di Desa Tarusan Danum, tepatnya di lokasi kelompok tani hutan Wanyi Balai Bae yang merupakan kelompok tani hutan binaan dari UPT KPHP Katingan Hulu Unit 17. Seperti yang ada di belakang kita, itu budidaya madu kelulut. Untuk budidaya kelulutnya sudah berproduksi, dan ini merupakan salah satu potensi yang bisa digali oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan negara bukan pajak maupun pendapatan asli daerah. Ini salah satu yang ditanam oleh kelompok tani Wanyi Balai Bae. Ini kurang lebih memang belum begitu luas, tapi ini ya awal lah yang bagus. Memang sengon ini sebetulnya sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat khususnya yang ada di Jawa. Tapi di Pulang Piso ini kan kita sebetulnya sudah ada pabriknya, tapi memang ada grade-grade yang membuat masyarakat mungkin agak kesulitan untuk mengikuti. Tapi hari ini saya lihat teman-teman sudah mempunyai alternatif penjualan, mungkin lewat Pulang Piso itu di Malang, Jawa Timur, ada yang ke Pasuruan, dan banyak sekali di Temanggung juga, di Jawa Tengah. Ini banyak memerlukan singon karena untuk palet ya ini ya, yang umumnya dikirim ke Jepang. Mudah-mudahan lah jadi kelompok tani ini bisa memberikan contoh dari kelompok tani-tani yang lain, sehingga betul-betul cita-cita Pak Jokowi yang bisa memberikan akses pengelolaan hutan atau aset lahan kepada masyarakat itu betul-betul bisa terlaksana. Nah, ini adalah jadi pengungkit tumbuhnya ekonomi daerah dan sampai tuntung tentang binatang nasional.